K3S Jatim 1. Kepada Bapak Siswanto SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Korwil yang pendidikan Kecamatan Tawangharjo yang saat ini belum hadir, yang saya hormati, juga yang saya hormati pengawas Hakim 1 Kecamatan Tawangharjo saat ini juga belum hadir karena mengadakan sertijab di SD di SD 2 Godan. Teman-teman kepala sekolah Sedapin 1 yang saya hormati, juga teman-teman guru kelas, guru PJOK, juga guru agama yang saya hormati. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa di sini, bisa melaksanakan KKG yang ketiga dalam semester 1 ini. Kita selalu bersyukur hari ini kita sehat, kita bisa menghadiri acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pengawas dan Bapak Korwil masih sertijab. Nanti sebentar lagi akan menyusul di sini. Juga termasuk Pak Suci sebagai kepala sekolah SD 2 Godan juga akan ke sini. Sudah disiapkan ya. Hari ini nanti Pak Suci karena hari terakhir saya persilakan untuk pamitan, walaupun sebentar saja nanti pamitan. Ini pamitan Pak Suci di tingkat Dabin. Sedangkan di tingkat K3S Dabin nanti insya Allah tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 di Sendang Keongan. Jadi hari ini khusus untuk yang pamitan dengan panjenengan semuanya. Baik Ibu yang saya hormati, hari ini kita memenuhi yaitu KKG yang ketiga. Yang pertama kali saya ucapkan selamat datang di SD Negeri 2 Tarok, SD saya sendiri, yang mungkin panjenengan semuanya agak panas sedikit. Itu kok belum diucapkan Pak, kalau Pak April ya. Jadi sudah saya pasang kipas, kalau kurang sejuk ya mohon maaf. Harus dipasang apa nih? AC rencana saya kantor Pak. Tahun depan saya pasang. Tahun depan atau tahun ini Pak? Tahun ini bisa. Tahun ini saya pasang AC untuk kantor. Ya. Bendo nak nunggu jam, bendo tidur banyak. Ya, ini rencana Pak, belum. Ya. Jadi saudara lagi selamat datang di SD kami. SD ini ya momen ini. Berikutnya, ini mengapa saya mulai dalam undangannya jam 8 ya. Tak enten-enten jam 8 durung do teko iki. Durung do apa iki? Molor iki. Tapi jam 9 ya wis pantes. Memang saya mulai tidak usah menunggu Korwil dan pengawas. Kalau nunggu Korwil dan pengawas nanti jam 10 baru datang. Jam 10 mulai sambutan atau jam 11 ora sido materi. Gimana? Ora sido, maka ini yo muga-muga ora nek ora aku ya ora apa-apa.
Yang penting sudah kita melaksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini temanya adalah tema yang ketiga, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Itu sesuai dengan materi dalam guru penggerak. Mohon maaf yang sudah guru penggerak. Nah ini nanti kalau panjenengan ikut di guru penggerak ada di situ. Ya. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu guru, kebetulan kalau saya bukan guru penggerak, tapi saya adalah S1 saya itu pendidikan moral. Jadi zaman dulu belum ada PGSD. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum lahir, saya sudah lulus S1. Saya lulus tahun 98. Jadi ya, jadi saya lulus tahun 98. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lahirnya tahun 2000 atau 99. Jadi zaman dulu belum ada PGSD. Tapi saya insya Allah bersama ibunya Mas Heru lulus S1 pendidikan moral Pancasila. Ya. Kalau S2-nya S2 pariwisata. Jurusannya. Ya, jurusan teknik. Jadi Bapak dan Ibu guru, dalam konsep budaya positif ini, dalam konsep pendidikan moral Pancasila itu terdapat teori internalisasi nilai. Nah ini mungkin sekarang dalam guru penggerak dijadikan budaya positif di sekolah. Intinya sama. Sejak tahun 98 wis ono. Apa ini intinya? Intinya adalah kita nanti adalah mengembangkan hal-hal apa yang positif di sekolah. Dicari yang masih negatif dibuat positif. Inti daripada diseminasi ini adalah guru. Mengapa guru? Guru harus memberi contoh. Guruku tak contoh, taruh gua. Nah orang aku tak tekoi kena nanti untukmu. Karena apa? Dalam konsep pendidikan moral pertama adalah contoh guru dulu. Lah muridnya dikon nganggo tuh, lah kok gurune ora dosa kan? Ini pendapat saya. Guru-guru saya dosa, saya juga dosa. Ini konsep pendidikan moral yang saya ikuti. Pernah ada seseorang Pak, anak yang pulau tak rawai merokok apa? Lah, jangan merokok boten. Ternyata bapaknya merokok dewe lah, putranya yo malah merokok luwe enak, luwe larang. Lah anaknya kan, dia lanang. Lanang kalau malah sing samsaya sing ibu. Bapak dan ya, kalau merokok jangan di kelas. Ya sebetulnya di sekolah tidak boleh. Sekolah itu apa? Bebas rokok. Tetapi kalau terpaksa mengajar, jangan merokok di kelas. Nah, kalau merokok di kantor, wajar lah. Loh, tapi dalam kantor berarti rotu delik-delik. Sebetulnya tidak boleh. Tinggal dirawai yo padu. Ya, penting jangan merokok di hadapan siswa. Jadi salah satu budaya positif di sekolah saya adalah guru memakai dot setiap hari Jumat dan Sabtu. Lah seberapa sanggup ngaleh oh, tekan dani ngaleh tak tanda tangani. Ning Pak P3K karo ngaleh iki, sing iso ngaleh iki Pak Jul karo Bu Maria. Tak tanda tangani ngaleh. Nah ora ana kabotan wong aku foto ganti P3K kok. Betul. Kemarin Pak Haji pindah, aku langsung njaluk siji bos. Nak lanang sing ganteng, nak wedok sing ayu. Ternyata itu ayu tenan. Ada itu apa? Garwane Pak Didi.
Anu, aku nek elek mau bos ngono. Nanya Pak Korwil. Soalnya apa? Pak Korwil ki senenge wis sing ayu karo sing bagus. Ya tak tiru. Pakai sing ayu bos ya. Ini Kenalan Pak. oh, sudah. Hah? Ya, yang jelas kayaknya sing ngomong kae, sing ayu kae lho, sing ngandut kae. Nanti bisalah kenalan sendiri. Kecuali pakai book juga setiap pagi saya bacakan Asmaul Husna dari kantor ya Pak, dipandu dari kantor siswa yang main. Tiap pagi ada piketnya. Kalau pulang juga sama saja dari kantor, maka ada mikir cilik loro-loro kae itu sampai pojok sana bisa. Jadi nanti kalau sudah diterangkan oleh semua Pak Ajul nanti siapa yang mana? Pak Yul, ya Pak Ajul dan jenengan. Ya nanti tolonglah mungkin yang calon kepala sekolah bisa ada inspirasi, yang sudah kepala sekolah juga ada inspirasi. Budaya positif ini apa? Kita cari sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Seperti Bu Tarub 1 misalnya sholat apa? Duha apa luhur bersama-sama yang mau wong yo duwe mushola. Jadi tidak sama lah. Godong 1 sholat berjamaah ya monggo. Jadi nanti kita dengarkan bersama. Itu dari membaca. Kita dengarkan bersama-sama. Orang terima dibuang, ning digoleki intine. Karena ini penting. Apalagi panjenengan nanti semuanya kalau sudah akan ikut guru penggerak, malah ini harus dibocori sidik-sidik oleh guru penggerak kita. Hari Jumat tidak perlu panjang-panjang. Mungkin nanti yang jelas ini nanti kita acara dulu. Kalau Pak Korwil dan Pak Pengawas datang, ya ada sambutan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang jelas, insya Allah jam 11 barabar di Bari Mas. Kita aja mengerti di Bari itu aja. Gak usah kunjul-kunjul. Demikian sambutan dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Rasa pantun-pantunan kebosan gimana pantun ini. Oh iya, tapi hari ini saya tidak berpantun karena khusus hari Jumat saya tidak berpantun. Iya, puasa berpantun. Kamis juga puasa berpantun, Senin juga puasa berpantun. Yang lainnya itu berpantun. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabinet Bidang Pendidikan Kecamatan Toraharjo yang saat ini belum merawat. Yang saya hormati Bapak Pengawas Devin 1, yang saya hormati Bapak K3S Devin 1, Bapak Ibu Kepala Sekolah Se-Devin 1, serta Bapak Ibu Guru Se-Devin 1. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan KKG tambah Quran suara pun. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di hari akhir nanti. Amin. Hari ini KKG Gugus Kadin Maruf mengadakan kegiatan dengan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Dan untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lia Ristanti serta Bapak Zul yang saat ini sedang mengikuti kegiatan
guru penggerak angkatan 10. Ya, itu untuk kegiatan hari ini nanti akan kami terbitkan sertifikat yang ketiga. Nah, sertifikat itu bisa digunakan untuk pendukung RHK di e-kinerja Bapak Ibu semua. Nah, untuk hari ini kehadiran kira-kira 90% Pak Ses. Nah, itu untuk kehadiran itu sudah memenuhi syarat untuk mengadakan kegiatan. Serta kami dari pengurus, mohon maaf jika ada kekurangan dalam suguhan dan lainnya, kami mohon sebesar-besarnya. Dan kiranya cukup sekian dari saya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korbinjam Bidang Pendidikan Kecamatan Tawangharjo, kepada Bapak Deputi SPD MPD, yang kami hormati Bapak Pengawas Korbinjam Bidang Pendidikan Kecamatan Tawangharjo, Bapak Suharyono SPD, SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sedabin 1, yang kami hormati Bapak Ketua K3S, mohon maaf Bapak Siswanto SPD MPD, yang kami hormati Ketua KKK Gugus Kiatun Talo Bapak Agung Widodo SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas SD Sedabin 1, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Mapel yaitu PAI dan PJOK Sedabin 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah, kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SD 2 Tarok dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di sini nanti mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Siswanto sudah memberikan tempat ya untuk saya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, pada kesempatan pagi ini tentu ini kami lakukan bersama Pak Zul, itu karena kami menempuh pendidikan CGP di angkatan 10. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih banyak kesempatan untuk meraih kesuksesan ya, bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, tentu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, sudah banyak yang mengenal saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ria Risnanti dari SD Negeri 1 Kemadabator, di bawah bimbingan Bapak Slamet Yudhati SPD, beliau kepala sekolah di SD Negeri 1 Kemadabator.
status sudah menikah. Menikah dengan suami saya aja. Itu. Ya, ini sedikit perkenalan deh. Nah, sebelum masuk ke materi, saya punya sedikit ice breaking ya. Daripada ini sudah mulai siang, dengan pasti sudah merasa jenuh. Kita bermain saja, bergembira saja. Jadi dalam mengikuti grup penggerak itu kita senantiasa harus kreatif dalam proses pembelajaran. Pada anak itu harus berpusat kepada anak dan menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif. Breaking yang pertama nanti ada kode dari saya, kita sepakati. Kalau saya mengucapkan tepuk tangan 1, berarti kita bertepuk tangannya 1. Monggo Bapak Ibu, ya. Nanti kalau tepuk tangan 2, berarti tepuknya 2 kali. Tepuk tangan 3, kita tepuknya 3 kali. Jika saya mengucapkan tepuk tidak ada bunyi tangan, berarti tidak boleh tepuk ya, karena kesepakatannya kita tepuk tangan. Siap? Kita belajar dulu, latihan dulu. Coba. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Nah, sekarang sudah bisa dulu. Nah, sekarang coba kita praktekkan bersama-sama. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 3. Nah, kan tidak ada bunyi tangan, berarti kan tidak tepuk. Ya, sama tadi ya. Coba konsentrasi ya. Ini sedikit untuk kita pikiran biar rileks gitu. Saya ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Nggak ada tepuk tangan. Nah, mana doa tadi tepuk tangan? Kalau tepuk pramuka kan sudah ada tepuk tangan pramuka, betul ya? Ya kita ulangi lagi sekali lagi. Baik siap? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 3. Ya tepuk tangan buat kita semua. Ya, di sini kita lanjutkan untuk masuk ke materi. Sebelum saya masuk ke materi, saya mempunyai pertanyaan tematik. Anda pada itu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan tematik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa coba ya coba yang bilang setuju? Ya, yang tidak setuju? Ya. Terus pertanyaan tematik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju boleh tunjuk jari. Yang tidak setuju? Loh, ini kok setuju dan tidak setuju, kok tidak ada yang menjawab. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, nanti di akhir kita akan mengetahui dari 3 pertanyaan ini mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Nanti kita pelajari di diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, topik materi budaya positif hari ini yang pertama adalah
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Masuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum masuk pada budaya positif, ya, mendisiplinkan anak, tentu pendidikan sekarang itu sedang mengalami perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan mengepalkan tangan. Jadi di tangan kita, ya, itu ada sesuatu yang berharga. Di diri anak peserta didik kita itu ada sesuatu yang berharga. Nah, siapa yang bisa membuka kepala tangan ini? Apakah itu dari guru, atau dari orang tua, atau dari pihak lain? Tentu kepala ini adalah yang bisa membuka itu adalah diri kita sendiri. Perubahan terjadi dari dalam diri kita sendiri. Kita ingin menjadi lebih baik atau kita menjadi, ya, itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, makna dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Tentu kita sebagai guru harus terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak henti-henti, kita harus selalu belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan dan membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti anak-anak melakukan suatu perilaku itu pasti mereka punya tujuan. Ini sesuai yang disampaikan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol 1982. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun. Jadi kita tanamkan pada diri peserta didik kita untuk mempunyai keyakinan yang baik, perilaku yang baik, tingkah laku yang baik. Itu terutama kalau kita orang Jawa itu sopan santun, boten matur suwun, itu harus kita terapkan ke peserta didik. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu dari eksternal. Jadi seolah-olah anak-anak itu merasa, saya tidak melakukan, nanti saya dapat hukuman apa enggak ya, nah gitu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi
intrinsik. Itu motivasi eksternal. Nah, saya mau mengerjakan PR nomor 1 nanti biar dapat hadiah dari pegawai gitu. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Jadi dengan kesadaran diri dari anak, tentu tidak karena iming-iming hadiah atau penghargaan, juga karena tidak ingin dilem atau disanjung, sudah timbul dari diri anak, yaitu untuk mendisiplinkan diri. Jadi misalkan ada tugas atau PR, itu dengan kesadaran sendiri dia akan mengerjakan, begitu. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, tujuan disiplin positif itu yang motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi biasanya nanti sampai masih teringat ya. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang diberikan itu tentu akan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak itu merasa kalau kita mindset kita sama ya. Kalau kemarin kan anak diberi hadiah itu bisa menggali motivasinya. Tapi kita ingat ada anak-anak yang lain juga perlu dimotivasi. Jadi tidak hanya yang ranking 1 yang kita beri motivasi. Ini saya lanjut sebentar ya. Dihukum oleh penghargaan tadi, itu penghargaan tentu akan menurunkan kualitas. Nah, juga penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi anak-anak merasa kalau kita beri penghargaan itu seolah-olah aku nanti kalau ini, ya kalau tidak ada penghargaan berarti dia tidak akan berusaha dengan sungguh-sungguh, begitu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dari dalam diri anak itu tidak mempunyai tanggung jawab, ya. Jadi tanggung jawabnya terbalik itu karena adanya iming-iming. Jadi bukan dari dalam hati peserta didik. Nah, tentu tugas kita sebagai guru yaitu sebagai fasilitator menggali dari instruksi dari dalam diri peserta didik itu. Ini sekian dulu dari saya. Ini untuk Bapak Korwil dan Bapak Pengawas yang sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam
atas wabillahi dari luar muslim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pengawas SD Dapin 1, yang saya hormati para sekolah SD Negeri 2, khususnya karena sudah menyiapkan segala sesuatunya demi pelaksanaan KKG hari ini. Mudah-mudahan mendapat berkat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah Dapin 1, dan yang saya hormati Ketua gugus apa Pak? Ya, Gunung Taruh beserta pengurusnya, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru Dapin 1. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmatnya sehingga pada ini hari kita bisa melaksanakan kegiatan KKG. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai tujuannya nanti. Amin. Allahumma. Kita lupa salam dan sholawat mari kita aturkan pada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberi syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon maaf ya, tadi ada keterlambatan undangan jam 8, jam tengah 10 baru sampai, jam 10 harus sudah sampai ke Jono 2 kaitannya dengan PGRI. Untuk itu hanya minta waktu semenit, cukup ya, sampai ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Gerobokan Tawangarjo. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Dapin 1 yang sudah beberapa kali mengadakan kegiatan KKG. Kenapa? Ya, beruntung bagi panjenengan karena pengawasnya J6, mesinnya masih baru. Beda dengan Dapin 3, pengawasnya wes tua, mesinnya wes tua. Kalau mobil baru dengan mobil tua beda, ya, beda. Ya delok naruh Rubicon lebih 350 juta. Lagi mesinnya mesin galian Cina kok, galian Jepang. Ya. Ini saya minta waktu sebentar ya, nanti karena bergantian dengan Pak Zul. Kami sampaikan yaitu dihukum oleh penghargaan. Dari selanjutnya ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi setiap kali kita pembelajaran tentu kita mengapresiasi hasil anak. Apapun hasil anak itu harus kita apresiasi sebagai motivasi bagi anak itu untuk lebih berani berkreatif dan berinovasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Jadi jika ada siswa atau peserta didik yang melakukan kesalahan, nah, kita tidak bisa mendoktrin kesalahan itu di depan siswa lain. Jadi kita harus dekati secara pribadi, ya, menanyakan, ya, itu. Jadi tidak boleh
Nah, nanti akan mematikan karakter anak. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Dan yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua peserta itu sama, ya, tidak boleh diperlakukan beda. Terus yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalkan pembuka, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk misalkan kerjasamanya, diskusinya. Jadi penghargaan itu bisa sebuah ucapan agar apa? Agar anak itu selalu termotivasi. Terus nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu dan rasa tanggung jawabmu. Jadi jika anak sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kita wajib untuk memberi apresiasi. Untuk situasi pada saat menolong murid di kelas kita, jadi ya, jika ada pemahaman yang membutuhkan pertolongan dan salah satu anak sudah menunjukkan itikat baik membantu, nah itu. Terus juga pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, jadi kerjasama di kelompok. Terus pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu merupakan rasa tanggung jawab. Gitu. Nah, di sini ada tindakan guru yang sekiranya itu pernah kita lakukan, tapi secara tidak sadar itu adalah bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba ini kita lihat hasilnya dari jawaban Bapak Ibu guru semua. Nah, ini ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Tapi untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PK, kenapa termasuk pada konsekuensi? Nah, karena kemungkinan pada waktu pagi itu anak-anak yang lain sudah berlari mengelilingi lapangan. Dan konsekuensinya karena dia datang terlambat, maka dia mengganti. Begitu ya. Lanjut. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu
yang lama. Jadi akan sampai tua itu diingat. Saya pas SD melakukan kesalahan ini saya dihukum. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, jika kita sudah mengganti kesalahan kita, itu sudah tidak diingat di masa depan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman sampai tua tidak hilang dalam ingatan kita. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jadi ini paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Nah, apa itu restitusi? Nah, kita masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita beri kesempatan kepada peserta didik sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia. Nah, ini sesuai dari Gosen 2004. Ya, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus yang 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi setiap masalah yang dihadapi anak itu kita cari solusi terbaik. Yang 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini akan saya sampaikan ini video tentang restitusi. Restitusi itu sama dengan introspeksi. Introspeksi itu tuh ibaratnya gitu Pak, anak melakukan kesalahan itu kita cari solusinya. Ya. Kalau zaman dulu introspeksi.
Kamu sudah mengingat keyakinan kita, dan ketika kamu tidak mengerjakan PS, maka hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Sekarang, marilah kita selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan ingat kesalahan ini apa yang akan kamu lakukan. Nah, sekarang sudah lakukan meminta maaf daripada kesalahan dan tidak Ini kasus keduanya. Dalam hal ini, kamu merasa senang karena itu sudah melaksanakan keyakinan kelas. Dan sekarang, masa kelas kamu mengerjakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kesalahan ini, apa yang kamu lakukan? Ya, dari kasus 1 dan 2 ini tentu bisa kita pahami ya. Dari kasus 1-2 ini bisa kita pahami bahwasannya setiap anak pasti melakukan kesalahan, tapi dengan keyakinan kelas tadi kita bisa mengembalikan anak itu kepada aturan. Jadi kesepakatan itu kita buat terlebih dahulu. Jadi dengan kesadaran diri itu anak akan merubahnya. Jadi yang biasa kita lakukan kan, kamu tadi dari Pak Jorman, kamu tidak mengerjakan PR. Jadi seolah-olah itu kita yang mendoktrin. Biarkan anak yang bertanggung jawab. Kita tanyakan, tadi saya mendapat laporan dari Bapak Jorman, sebenarnya ada apa? Jadi anak akan mengintrospeksi diri anak, begitu. Lanjut Pak. Ini terakhir ya. Ini untuk demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu praktek segitiga restitusi. Mohon bantuan. Pak Eko sama ya. Oke. Ya, Pak Eko sama Bu Ani, monggo. Ini praktek secara langsung ya. Ini nanti mungkin lebih jelas. Bu Guru. Selamat pagi Eko. Selamat pagi Bu Guru. Eko, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke kantor? Tidak tahu Bu, emangnya ada apa Bu Guru? Tadi pagi guru-guru itu mendapat laporan
dari teman-teman kamu. Kira-kira kamu dapat masalah apa? Saya nggak tahu Bu, ada masalah apa ya Bu? Eko, dari teman-teman kamu itu banyak yang melaporkan kepada Bu Guru bahwa kamu itu sering membuang sampah sembarangan. Tidak, kalau habis beli jajan seperti itu tidak mau membuang sampah ke tempat sampah. Apakah seperti itu? Iya. Iya Bu, maaf. Menurutmu biasanya tidak seperti itu gitu Bapak Ibu? Biasanya di mana yang langsung mesti gitu? Wah, betul Bu. Karena ini kita proses di 3 restitusi gitu. Kita jalankan prosedurnya. Nah, yang baik itu seperti ini metodenya. Kalau selama ini kan paling muridnya buat sampah mesti langsung dipertolongi. Langsung dinamis tuh. Metode dinamis. Ye, kita lanjutkan ya. Menurutmu membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau tidak? Masalah Bu, nanti sekolahnya bisa banjir. Seperti itu Bu. Oh ya, berarti Eko, kamu di sini menyadari ya bahwa kamu membuang sampah di sembarang tempat itu tidak baik. Iya Bu. Ye, baik, di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah atau Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu juga pernah. Tetapi Bu Guru ingin kita bersama-sama atau kamu sendiri mencari solusi dari permasalahan kamu tadi. Ya, Bu Guru itu tahu kamu itu pasti melakukannya itu dengan senang atau dengan sengaja. Tetapi yang kamu lakukan itu dapat merugikan diri kamu sendiri dan juga kamu sekarang akan mendapatkan masalah. Iya Bu. Maaf Bu. Ya. Baik, sekarang kita bisa ingat kembali. Kemarin kita sudah menyusun keyakinan kelas, ya? Masih ingat gak? Masih ingat Bu. Ya. Karena kita punya keyakinan kelas di kelas kita, di sekolah kita. Nah, kira dari keyakinan kelas yang kita buat, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas nomor 3 Bu, yaitu menjaga lingkungan kelas dan sekolah Bu. Oh ya, benar. Kemarin dengan teman-teman di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa dari keyakinan kelas nomor 3 itu kamu harus menjaga lingkungan kelas dan juga sekolah. Iya Bu. Dalam hal itu kamu merasa senang? Senang atau tidak? Tidak Bu, saya merasa bersalah. Tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum Bu. Ya. Mulai sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang ada di sekolah maupun di kelas kita. Sudah kita sepakati bersama nggih untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang harus kita lakukan? Iya Bu, saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, dan juga saya akan mengingatkan teman-teman yang lain kalau mereka membuang sampah sembarangan. Seperti itu Bu. Nah, dalam hal ini kamu siapa yang akan kamu jadikan teman atau yang kamu mintai tolong jika kamu lupa lagi yang mengingatkan kamu? Mungkin teman-teman sekelas suruh mengingatkan saya jika saya membuang sampah sembarangan Bu. Jadi saya tidak lupa. Seperti itu Bu. Nggih, berarti kamu akan meminta tolong teman-teman nggih untuk selalu mengingatkan nggih. Iya Bu Guru. Bagus. Kalau begitu yang akan kamu lakukan selanjutnya apa Eko? Ya, saya bilang seperti tadi, saya akan setelah ini akan membuang sampah pada tempatnya dan saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Seperti itu Bu.
Bagus sekali Eko, kalau begitu silakan kamu lakukan yang sudah kamu sepakati, yang sudah kita sepakati hari ini. Bu Guru mengucapkan terima kasih kamu sudah mau memperbaiki diri. Bu, terima kasih atas siapnya. Saya berjanji tidak akan ini kegiatan sebetulnya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Eko silakan kembali ke kelas. Baik, Bu Guru. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ani dan Ibu Eko. Pak Eko. Ya ini contoh solusi, mencari solusi dari permasalahan. Ya, ini dari saya cukup sekian karena ingat waktu. Ini gantian dengan Pak Sul. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya dalam menyampaikan materi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.